rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para izzah, para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT yang saya muliakan, khususon Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Abdul Rahman SPDI Matta'anallah bituli hayatih, juga segenap orang-orang tua, ibu-ibu, dan juga para jamaah semua yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema adab seorang murid kepada guru. Pada bulan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita mencari guru. Kalau sudah ketemu seorang guru, maka kita harus belajar tentang adab kita kepada guru. Karena banyak sekali, kata Syekh Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim, seorang murid belajar kepada guru namun ilmunya nggak berkah. Sekarang banyak pesantren tuh satu kali lulus, satu angkatan lulus pesantren, berapa orang kira-kira? Ada 300 orang. Itu baru satu pesantren. Di Depok nih berapa pesantren Depok? Banyak pesantren. Belum Citayam, belum Bojong. Sonoan dikit dah tuh. Apa itu? Bogor. Itu pesantren ngambrak, Pak. Santrinya banyak, cuma pertanyaannya dari yang keluar itu yang jadi kiai berapa? Yang jadi ustadz berapa? Yang bisa pidato berapa? Yang manfaat berapa? Yang bisa bikin pesantren berapa? Kehitung pakai jari. Bahkan kadang-kadang satu angkatan yang jadi kiai beneran kiai, ini kiai beneran kiai, bukan ustadz Uzbek. Tahu Uzbek? Ustadz besek kerjaannya tiap malam nenteng besek mulut. Nah, ini sangat sedikit. Kalau kata Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, disebabkan gara-gara ini santri pas ketika belajar tidak memperhatikan adab. Nah, jadi penting nih para hadirin sekalian mumpung nih kita nih namanya belajar nggak ada telat Mungkin di sini masih ada yang 30 tahun atau yang 40 tahun atau mungkin yang 50 tahun masih bisa jadi kiai. Masih bisa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada seorang ulama besar belajar umur 80 tahun. Ada yang 80 sini. Ngacung tangan coba 80. Nah, Abah Sen berapa ya sini? 50. Belum sampai 80 tahun baru mulai ngaji nahu sorob, pa'alu. Umurnya dipanjangin sama Allah gara-gara belajar jadi 160 tahun. Subhan. 80 tahun dia belajar, dibagi 2, 40 dibuat belajar, 40 tahun lagi buat ngajar. Umurnya total 160 tahun tuh. Ini di Ta'lim Muta'allim. Artinya apa? Belajar nggak ada istilah telat. Dulu saya belajar, waktu belajar nahwu shorof, kebetulan disuruh hafalin sama guru saya tasrifan. Yang kalau kita belajar nahwu kan ada yang namanya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu kita ngapalnya sambil mandi, sambil naik motor, dalam keadaan bagaimanapun. Nah, jadi kembali lagi tadi, keberhasilan seorang murid belajar dengan guru ditentukan dari adab tuh Percuma kita ibadah banyak-banyak, rajin sholat sunnah, rajin ibadah, tapi nggak dibimbing sama guru, percuma. Banyak orang-orang begitu baca Qurannya bagus, suaranya tartil, kalau baca Quran fasih didengarnya enak, tapi sombong. Nauzubillah. Jadi imam, pokoknya kalau ke masjid mau jadi imam doang, nggak mau jadi makmum dia. Paling depan. Tuh Orang belum kelar wirid udah pulang. Ada gak yang begitu? Ngelihat orang celananya panjang dikit, wah neraka nih, bid'ah. Lihat orang tahlilan, sesat, neraka. Begitu. Ada gak yang begitu?
Bagaimana ibadahnya? Banyak. Bagaimana baca Qur'annya? Di mana aja baca Qur'an tuh orang. Habis sholat rapi, assalamualaikum, langsung ke belakang menyendiri baca Qur'an, betul gak? Yang begini nih. Dikisahkan Habib Umar, beliau mengatakan, ya, jangan sampai ibadah kita diperbanyak, tapi hati nggak dibersihin. Itu kayak kita minum air putih, tapi gelasnya bekas tanah, bekas asbak, ya. Gimana kita ngerokok di gelas gitu? Puntung kita buang di situ kan? Kita tuangin air putih bening bersih, butek lah airnya. Itulah orang yang memperbanyak ibadah, tapi hatinya nggak dibersihin. Kamatsali iblis, perumpamaannya kayak iblis. Katsirul ibadah. Di langit iblis itu punya nama keren, namanya Azazil. Di suatu makom iblis punya nama namanya Al-Abid, sang ahli ibadah. Ini bukan sembarangan Pak, malaikat yang sudah ahli ibadah aja kalah sama iblis. Kalah sama iblis. Sebegitu rajinnya ibadah, sebegitu rajinnya sholat, iblis paling banyak daripada malaikat sholatnya. Tapi subhanallah, ya, yang namanya banyak ibadah, banyak ilmu, nggak jaminan selamat. Betul. Kalau adab nggak ada kita kepada Allah, nggak jaminan selamat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah ciptain Nabi Adam. Ya. Fa'amara iblis bisujud ilaih. Allah suruh Nabi Adam sujud kepada Allah suruh iblis sujud kepada Nabi Adam. Abawas takbar. Iblis nggak mau tuh. Dan sombong. Banyak ibadahnya iblis? Soleh nggak iblis? Pinter nggak iblis? Gagal ujian cuman sujud doang pada Nabi Adam. Padahal ujiannya gampang nggak? Ujiannya gampang nggak Pak? Nih Bapak seandainya nauzubillah, jangan seandainya kita jadi iblis Pak. Ya nauzubillah. Seandainya nih diuji dengan ujian kayak iblis segitu. Susah gampang sih? Hah? Gampang. Iblis nggak disuruh nyelesain soal matematik olimpiade, enggak. Rumus ini enggak. Cuman satu perintahnya apa? Kalau bahasa kita sekarang nih, kita kadang-kala punya rasa ghil ame orang. Punya dengki ame orang, betul? Kadang-kadang di hati kita nih ada yang nggak enak hati kita sama orang. Itu Pak tanda penyakit hati. Ya. Kalau kita punya rasa gedek sama orang, itu tanda ada penyakit hati. Gimana cara nyembuhinnya? Lihat cara Allah nyuruh nyuruh iblis. Datengin orang yang kita benci, datengin orang yang kita dengki kepada dirinya, cium tangannya. Bisa nggak Pak kira-kira? Nah, orang kita gedek banget ini, saban sholat, di sab sini kita pindah ke sab. Kadang-kadang saking gedeknya pindah masjid. Wah dia sono pergi. Ini kisah nyata di kampung saya, di sini nggak ada. Di sini sapinya saya pantau bersih semua ini. Karena sering dicuci pakai soklin. Itu Pak sampai cuman sekedar sholat di masjid, pindah masjid gara-gara di sholat di mari. Na'udzubillah, gedek kata orang. Cara nyembuhinnya cium tangannya. Bisa kira-kira Pak? Kita punya musuh, saudara kita, banda kita, tanah kita dijual sama dia, kesel gak kira-kira? Udah mana warisan atu-atunya lagi, sertifikat pakai di sekolahin. Lah kan kagak pinter-pinter juga tuh sekolahin. Subhanallah, masuk ke dalam hati kita. Kesel kita, marah kita, kotor kita punya hati, bisa cium tangan dia. Gue segen, jangan gue cium tangannya. Ngelihatnya gue udah 4, begitu ya. Ada yang begitu sini. Kalau nggak ada di sini, di situ ada tuh. Na'udzubillah. Ini yang berat ini. Kita bagaimana bisa berangkat ke Allah, dipanggil ya ayatuhan nafsul, wahai jiwa yang tenang, kalau tiap hari hati kita nggak tenang. Nggak tenang urusan rezeki. Pagi-pagi udah buka aplikasi,
celingak-celinguk digeser-geser tuh HP, lah kagak gacor ini HP. Anyep banget kayaknya hari ini, hatinya gelisah. Apakah itu hati yang mutmainnah? Tiap hari buka Facebook, nge-scroll cari janda yang lagi pengen kawin yang mana ini. Malam gelisah, tidur nggak tenang, ngadep sono salah, ngadep sini salah, tengkurap salah. Apa itu yang disebut hati yang tenang? Bukan. Atau mungkin tiap hari buka status WA temennya, dilihat temennya enak banget jalan-jalan, kita nggak jalan-jalan, pah ini kapan kita jalan-jalan pah? Nggak tenang hatinya. Yang begini belum mutma. Nggak dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah ini PR buat kita Pak ini. Ini mungkin kita bilang majlis husnul khotimah kali ya. Karena biar kita duduk majlis nih mudah-mudahan meninggalnya kita husnul. Ini jangan salah Pak, yang namanya meninggal nih nggak kenal umur. Biar kali yang depan saya ubanan semua, bisa jadi yang gak ubanan meninggal duluan. Ya. Bener gak? Umur gak ada yang tahu ya. Kadang-kadang orang masih seger banget, lakinya seger banget, bininya sakit, laki ngurusin bini, yang meninggal lakinya. Kecapean ngurusin bini. Ada yang sakit lakinya, bininya sehat, ngurusin laki, yang meninggal bininya. Lakinya kawin lagi soalnya. Udah sakit-sakit kawin lagi gitu. Yang kemarin saya bilang ada Pak Haji udah tua 70 tahun sakit-sakitan, kawin lagi tuh. Katanya akuarium udah ganti begitu. Nah ini kembali lagi tuh ya, tujuan kita yang ngaji ujungnya husnul. Nah maka yang pertama kali kita mesti pelajarin adalah adab. Adab kepada siapa? Adab kepada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ala barakatihi wa bikum fid dharain amin. Qala fa adabul muta'allimi ma'al 'alim. Maka adab seorang pelajar kepada pengajar yang pertama adalah an yabda'ahu bit tahiyyati wassalam. Yaitu dia memulai lebih dulu mengucapkan salam dan penghormatan ya. Jadi kalau kita ketemu guru ya, ini adabnya, yaitu seorang murid, seorang pelajar memberi salam duluan kepada guru. Tuh, adabnya. Walaupun sang guru yang datang. Ya. Kalau kita kan biasanya kan yang datang salam. Dalam dunia adab keguruan kata Imam Ghazali, murid tetap salam duluan. Ya. Kita punya guru datang nih, kucuk. Biasanya kan salam. Kalau bisa kita yang salam. Kenapa? Nah pertanyaan kenapa? Suatu hari dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini keduanya ini kan saling mencintai nih. Ini sahabat Rasulullah. Tuan mana? Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar umurnya mungkin saat itu masih 28, Sayyidina Ali masih belasan tahun, jauh. Terkacak kurang lebih ya 10 tahunan, belasan tahun. Yang unik ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an datang ke rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Umar nggak pernah ngucapin salam, sekalipun nggak pernah. Besok datang lagi, akhirnya Sayyidina Ali yang salam, assalamualaikum. Yang tuan rumah yang salam, sedangkan yang datang kagak salam. Ini kan aneh, berulang-ulang begitu. Sayyidina Ali husnuzon nih. Pesan dari guru-guru kita, kalau kita nggak bisa nanya, minimal husnuzon. Ya. Kalau kita nggak bisa nanya, minimal apa? Husnuzon. Ibu-ibu nih nggak bisa nanya suaminya, husnuzon aja. Kalau di HP misalnya kok ada tulisan namanya Doni, tuh, kok tapi manggilnya yang gitu. Nah ini baik-baik, Dina kali. Kalau nggak bisa nanya, minimal apa tuh? Husnuzon. Sama guru juga sama. Kita punya guru sholat nih, sholatnya begini, Allah, tangannya lempeng. Yang kita tahu kan sunnahnya disedekap begini kan. Kita lihat guru kita tangannya lempeng, mau nanya nggak berani, udah husnuzon aja, pasti ada ilmunya. Ya. Kalau ame guru tuh, ya, pasti ada ilmunya. Kalau nggak pengen husnuzon, tanya udah, guru tadi saya lihat antum sholat tangannya begini lurus, itu kenapa? Tuh. Oh asam urat saya kambuh gitu katanya. Gula saya naik jadi kebas tangan saya. Atau enggak mungkin jawabannya ilmiah, oh saya pakai mazhab Maliki. Nah kalau mazhab Maliki begitu ya. Jadi kalau kita sholat nih, Allahu Akbar, tangan sedekap di atas ini mazhab Hanafi.
Ya. Di tengah sini mazhab Syafi'i. Ya. Di bawah, nah ini. Ini mazhab Hambali. Begini. Mazhab Maliki. Begini. Nah, ini satpam ini. Biasa apel gitu. Nggak ada begitu. Ngarang bid'ah itu namanya apa? Bid'ah, nggak boleh ngarang-ngarang ibadah. Kita yang namanya ibadah kudu ikut Rasul. Shallu kama ra'aitumuni. Jangan ngarang-ngarang Pak ibadah, nggak boleh ya. Ada orang sholat begini. Gerak-gerak begini. Tanya dari mana ente kita sholat gerak-gerak begini? Tanya dari mana? Oh dari guru saya. Guru ini dari mana? Mazhab apa? Tanya. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah. Ya begini-gini. Takutnya Kang Gendang dia begini itu. Biasa ngitungin nada begini kan tuh. Tanya dari mana ente begini-gini dari mana itu? Ya. Nah, jadi kembali lagi tadi yang pertama, ya, seorang murid salam kepada guru. Nah, kadang kita suka lihat seorang murid datang kepada guru ngucapin salam. Nah, kadang yang namanya muridnya ada nih kebiasaan di kita, ini cium tangan. Ya. Ini para jamaah ini biar jelas aja ya. Semua orang yang ngaji ke seorang ustadz, ya, pada hakikatnya dia murid. Tapinya, ya, tapinya, tidak semua orang yang mendengarkan omongan ustadz muridnya. Ya. Maka saya anggap di sini majlis muzakarah bukan majlis pengajian guru murid, bukan. Ya, saya menganggapnya seperti itu. Karena nggak mungkin orang-orang seperti antum mengaji dengan saya anggap muzakarah aja. Sebab kenapa? Kalau seorang murid belajar sama guru, sang murid harus ta'ziman wa takriman dengan guru. Itu konsekuensinya. Ya. Saya ngajar di Kuitang. Aki-aki sepuh habaib. Saya nggak anggap mereka murid saya, mereka jamaah. Nah, jelas paham? Nah, nanti kalau para jamaah punya guru atau dengan guru-guru yang lain yang memang masya Allah luar biasa, cium tangannya. Bahkan ada anjuran untuk mencium telapak tangan. Jadi kalau kita cium tangan bolak-balik. Nah, sebagian orang nggak paham makna cium tangan bolak-balik apa. Gitu. Ada yang lucu orang cium tangannya sendiri. Ya. Cium tangan, cuman cium tangannya dicium tangannya, pas dicium yang dicium tangan gini. Kan yang harus dicium tangan siapa? Gurunya. Anak kecil juga sama tuh, salimnya begini tuh. Ini ajaran dari mana ini? Nah, maka apa makna orang salim? Nah, yang pertama, alhamdulillah jazakumullah khair. Makna yang pertama ketika orang salim, kalau salim atas namanya ikhtiroman, penghormatan. Makanya di Eropa sana ratu-ratu itu ketika ketemu dengan orang yang sepadan dengannya dicium tangannya, itu penghormatan. Adapun salim cium tangan bagian telapak ini tabarukan namanya. Namanya apa? Guru saya punya tangannya pernah nyentuh tangan gurunya pernah nyentuh tangan gurunya sampai Rasulullah. Itu intibaan kepada salah seorang sahabat, ya. Ini sahabat pernah nanya sama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Utsman, berikan tangan. Aku ingin cium tangan. Dia nanya, kenapa cium tangan saya? Karena engkau pernah bersentuhan dengan tangannya Rasulullah. Jadi sebegitu pengennya sahabat bertabaruk dengan bekas Rasulullah, dicium tangan sahabat, subhanallah tuh. Ya. Nah, cuman kembali lagi tadi, ya nggak mesti siap cium tangan bolak-balik, nggak mesti, nggak. Kadang-kadang kiai lagi pengen buru-buru pulang, jamaah ratusan orang, salaman bolak-balik. Syukur-syukur nggak keseleo tuh. Ini kita nyari momen aja, kan sama juga cipiki. Ya. Yang namanya mu'anaqah. Orang Arab tuh mu'anaqah. Makanya beda Pak, kalau di Betawi yang namanya hormatin orang tua, ya, kita cium tangan orang tua, itu cara di Betawi. Di Arab, di Tarim, Hadramaut beda. Kalau seorang anak muda menghormati yang tua dicium keningnya, jidatnya. Yang tua dicium apanya? Jidatnya. Jadi kalau misalnya saya ini mama para tokoh masyarakat, para guru-guru yang lebih tua, itu yang mudaan cium tangan yang tua cium kening. Gitu. Ada yang praktekin di sini begini.
Nggak ada ya? Hah? Pasti cium bau sampo. Ada yang dicium bau oli. Ya mungkin beda kan gitu kan? Iya. Makanya yang namanya adab itu beda sama akhlak. Ini catat baik-baik. Yang namanya adab beda sama akhlak. Kalau akhlak di setiap tempat sama. Di Arab sama, Jakarta sama, di Mesir sama, di Eropa sama. Yang namanya akhlak di setiap tempat sama. Tapi kalau yang namanya adab tiap tempat beda. Contoh di Arab. Kita kadang kalau nunjuk, Pak, masjid di mana? Orang kita nunjuknya gimana? Begini. Orang Jawa gimana orang Jawa? Ada yang Jawa di sini. Ada jempol gini. Nah, ada gini. Di Arab nggak begitu, Pak. Di Arab begini songong. Dengan semua jadi. Begini, ada yang begini, tuh. Beda. Itu namanya apa? Adab. Makanya kalau kita nanya, Pak, musola, ayat musola, ya gitu. Nah, berarti betul. Apa bahasa Sundanya ceket, gimana ya? Kalau begini, jauh berarti gitu ya. Pernah ngomongin gitu, mungkin salah saya kagak paham. Ceket gitu, begini gitu, keteknya kebuka gitu. Jauh gitu jalan tuh 2 kilo ada tuh kali musola. Jadi yang namanya adab tiap tempat beda. Contoh kentut. Di sini nih kalau orang lagi duduk wajar apa enggak? Hah? Kalau lagi duduk kentut ada apa enggak itu? Enggak. Wah songong orang ini lagi duduk kan kentut tuh ya. Tapi kalau di Arab enggak, yang namanya kentut biasa. Lagi duduk begini, Red, itu aja kan, mau laki mau perempuan, berat begitu. Ya, cuman kalau bunyi mulu berat, tuh buang air tuh. Takut ada yang ngikut tuh, takut gitu ya. Takut ada yang ngikut. Nah, di Arab enggak, yang namanya di Arab begitu biasa. Nah, cuman bedanya kalau di Arab yang namanya tahap, ya. Nah itu, wah ente songong ini. Kalau kita tahap biasa nggak? Semakan. Gitu biasa. Di Arab nggak biasa ya. Sama kayak kita misalnya kalau di kita nih ngeplak pala adab nggak? Enggak. Kalau kata kita pala itu dipitrahin katanya begitu ya. Di Arab justru kebalikannya, di pala nggak apa-apa asal jangan bokong aja. Sekali-kali kita nabok bokongnya orang Arab marah ya. Kalau kita kagak ada marah-marahnya kan diteplak begini kagak marah kita. Nah itulah adab tiap tempat beda. Adab pun akhlak tiap tempat sama. Apa sih akhlak Ustaz bedanya sama adab? Kalau itu adalah tata krama yang ada di luar zohiron. Kalau akhlak tata krama, etika, kesopanan, kebersihan yang ada di dalam. Contoh ya, sabar. Nah, itu akhlak apa adab? Sabar. Akhlak. Di mana adanya sabar? Ikhlas. Akhlak apa adab? Akhlak. Kenapa akhlak? Adanya di hati. Nah, makanya sama orang ikhlas di Indonesia sama orang ikhlas di Arab sama, ciri-ciri sama. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Ciri orang ikhlas. 2 kata Allah, la nuridu jazaan. Enggak minta balasan. Ya. Saya mau tanya kita kalau kondangan ikhlas enggak tuh kira-kira? Kita kadang suka kondangan kan ngasih duit kan ya. Kita tulis enggak namanya? Kita tulis namanya Pulan. Kita ngirim cepet. Besok dia datang ke kita ngirim gocap. Gerutu enggak? Di tempat saya sih gerutu, di sini sih enggak, insyaallah enggak ya. Enggak ada amplop di sini mah pakai QR sekarang. Ya salah. Udah enggak zaman pakai amplop, udah pakai rekening ini gesek set ya salah tuh. Betul enggak? Orang ke rumah kita ke rumah orang main nih.
Kita tungguin nih orang nggak main ke rumah kita. Kadang kala kita gerutu. Agak tahu diadab tuh orang tuh. Berarti ikhlas belum? Belum. Ngirimin kolak ke rumah tetangga. Ya, kolak pisang, ubi, tape, dibalikin sayur bayem. Agak impas sih nih. Ngirim pizza ke tetangga, dibalikin telur ceplok 3 biji. Nah kalau kita gerutu, maka belum ikhlas. Ya. Yang kedua, la nuridu jazaan wala syukura, enggak juga minta terima kasih. Ini ciri orang ikhlas. Makanya kadang-kala memang berat jadi orang ikhlas. Ikhlas berat banget. Ilmu ikhlas tuh berat. Ya. Kita ini kadang ngamal di masjid, ngasih ke pengurus, nanti Jumat bacain doa ya, gitu. Habis dikasih duitnya, pengurus udah siap-siap pengen sholat Jumat kan biasanya kan baca pengumuman. Kelupaan pengurusnya. Habis sholat lah, tadi doa gua nggak dibacain. Lah iya, astagfirullahalazim, udah di blacklist, besok nggak mau nyumbang lagi di Baitur Rahmah katanya begitu. Cuman gara-gara lupa nyebut. Tuh, sama juga gitu. Ya, makanya ini ilmu ikhlas, ilmu berat. Nah ini akhlak adanya di dalam hati. Nah itu ya. Nah, jadi itulah bedanya adab dengan akhlak. Lalu yang kedua, adab kita kepada guru an yuqallila baina yadaihi al-kalam. Menyedikitkan ngomong depan guru. Jadi kalau kita depan guru jangan banyak ngomong. Apalagi nasehatin guru. Nah ini luar biasa ini. Menurut aneh Ustadz kayaknya jangan begitu kalau ngajar. Bagusnya kalau ngajar tuh pelan-pelan begini. Wah ini pinteran murid ini jadinya. Itu Ustadz tadi bacanya salah, itu harusnya goyril. Itu bukan pakai goy gitu. Nah, ini nggak apik caranya. Memang betul yang namanya setiap orang pasti punya salah, tapi cara membetulkan itulah yang ada. Ya. Kadang ada salah yang perlu dibenerin, kadang ada salah yang nggak perlu. Mohon maaf, misal kata contoh ya, kalau Ustadz pakai peci miring misalnya gitu, pakai peci apa? Perlu nggak kita koreksi gitu? Tat, peci antum miring tuh, jangan-jangan otaknya juga begitu kan? Lah kan nggak begitu, ya. Perkara zohir mah ya biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ini gitu. Nah, jadi di adab kita kepada guru jangan banyak ngomong di depan guru. Saya punya guru al-maghfurlah Kiai Abdul Hamid Husain. Ini ada yang unik. Satu karena beliau mursyid Thariqah Naqsyabandi Qadiri. Satu itu. Yang kedua ini cucunya wali ya. Yang ketiga kita kalau datang ke rumah beliau dulu suka nanya. Duduk datang nih. Guru mau nanya, dijawab. Guru nanya, dijawab. Tapi lama-lama unik. Setiap yang saya tanyakan, saya nggak tanya tuh. Saya simpannya di hati. Subhanallah, semua pertanyaan kejawab semua. Saya nggak nanya, nggak. Saya duduk aja gini. Dengan dalam hati, ya Allah, semoga dijawab sama guru. Bener jawab. Jawaban ini tuh. Ya. Jadi kadang-kala kita kudu sabar. Ya. Kudu sabar kita. Kadang-kadang ada seorang murid suka maksa guru. Ya. Misalnya guru, saya pengen dong belajar kitab itu tuh, kitab mantik katanya. Oh mantik, luar biasa ini mantik ya. Mantik itu belajarnya syaratnya sudah menghatamkan nahwu, shorof, balaghah, ilmu usul fikih dan ilmu lain, baru belajar apa tuh? Mantik. Ini nggak sabaran. Itu kayak anak kecil 7 tahun minta kawin. Kita kasih nggak? Ini saya kasih analogi ya. Orang tua punya duit 5 miliar. Anaknya yang umur 5 tahun minta duit, dikasih berapa? Hah? 5.000. Duitnya berapa? 5 miliar. Dikasihnya berapa? Kenapa dikasih 5.000? Belum cukup. Belum sama kita dengan guru. Kadang-kadang kita nanyanya yang unik-unik sama guru. Ustadz saya mau nanya dong, kalau alam malakut kayak gimana tuh? Alam malakut. Kalau alamnya jin bagaimana? Alam jin lagi nanyanya yang unik-unik. Guru kalau pengen terbang gimana cara pengen terbang? Ini banyak kadang-kadang orang-orang begitu. Nanyanya yang unik-unik. Ya. Ada lagi guru minta amalan dong. Mau minta amalan. Berat ini.
Maka kembali lagi tadi, ketika kita di hadapan guru, kalau bisa jangan banyak ngomong udah. Apa yang dikasih guru telan, amalkan. Apa yang nggak dikasih mungkin belum pantas. Ya. Ambisi kadang-kadang. Ini kan proses Isra Mi'raj. Nah, pas banget nih momentum Isra Mi'raj. Ya. Allah mengistimewakan Nabi Musa untuk bicara dengan beliau. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara dengan Nabi Musa taklima, benar-benar bicara. Sampai kemudian Nabi Musa karena sering bicara sama Allah, secara ilmu psikologis. Saya tanya para jamaah semua, Bapak kalau teleponan nih misalnya nih Bapak duda misalnya gitu, teleponannya misalnya sama orang Sunda, perempuan. Kan kalau orang Sunda gurih banget kalau ngomong kan ya. Masya Allah, itu baru aja udah gurih itu. Iya tuh. Kunaon orang Sunda kan rada kasar kan. Bang, gitu kan. Ini orang Sunda ini. Tuh. Kira-kira nggak dengar suara yang indah, yang merdu, yang bagus, pengen ketemu nggak? Pengen. Habis nelfon, ya kita ketemuan di Starbucks. Mana telepon ya? Warkop situ. Umumnya orang yang senang dengan mendengar suara pasti pengen lihat, betul? Pengen lihat wujudnya. Sama Nabi Musa ketika mendengar suara Allah, berbincang dengan Allah, Nabi Musa pengen ketemu sama Allah. Nabi Musa katakan, Robbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong perlihatkan dirimu padaku. Aku pengen lihat engkau ya Allah. Tuh. Apa kata Allah? Lantaroni. Ya Musa, ente nggak bisa ya Musa. Ente nggak bisa. Tuh. Tapi yang unik baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak minta pengen ngelihat Allah, nggak minta pengen ngobrol sama Allah, nggak minta apapun. Tapi Nabi Muhammad diperjumpakan dengan Allah. Tuh. Subhanallah. Itu kadang-kala begitu. Kita yang minta kadang nggak dikasih. Justru yang nggak minta justru malah dikasih. Itu pelajaran nih. Ya. Jadi yang ketemu Allah siapa? Nabi Muhammad. Yang minta siapa? Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa ketika pengen jumpa sama Allah, apa kata Allah? Musa ikhla na'laika. Wahai Musa, copot sendal ente. Innaka fil wadil muqaddasi tuha. Engkau berada di lembah yang suci. Copot sendal ente. Dikasih syarat. Karena yang mau siapa? Nabi Musa. Karena yang mau Nabi Musa dikasih syarat. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen jumpa dengan Allah, pengen bermukhatabah dengan Allah, Nabi copot sendalnya, kata Allah, jangan Muhammad pakai sendal. Disuruh pakai sendal, nggak dikasih syarat. Kenapa? Karena nggak pengen tuh. Ya. Jadi di antara cara kita mendapatkan sesuatu yang kita pengen, caranya jangan lepasin semua sama Allah. Tuh. Sama kita sama guru. Ya, nggak usah ambisi, wah pengen belajar, pengen kiai juga, kan begitu orang kadang-kadang gitu, ambisi banget dah. Saking ambisinya kadang-kadang dengki sama temen yang lain, kadang-kadang yang diminta ngajar temennya bukan dia. Ini kadang-kadang penyakit ini. Kita ngaji bertiga, yang pinter kita, yang sekolah agama kita, yang disuruh ngajar temen kita sewa. Dia mulu yang ganti ustaz gitu. Nauzubillah. Ini nih. Kenapa bisa begitu? Karena fulus. Karena hubud dunia. Lepas aja udah. Ya. Guru kita nggak nyuruh ngajar, bukan karena nggak sayang sama kita. Justru guru kita nggak mau ngajar yang ngecek-ngecek. Ente bikin pesantren biar besar. Begitu. Kalau kita nuzon. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, depan guru kita udah kita sami'na wa ta'na, duduk tenang tuh ya. Lihatin aja apa yang guru kita kerjain. Gitu. Ya. Ada salah seorang ulama besar namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Azim, luar biasa. Kalau mau lihat Google aja buka. Itu beliau ulama hadis, Pak. Alim luar biasa. Tapi yang ada yang unik, beliau tuh kadang-kadang suka datang halnya. Ya, ini kalau dalam istilah tasawuf datang hal. Kalau lagi datang hal, beliau tuh kadang-kadang suka gebuk muridnya pakai tongkat.
Ada sini para jamaah pernah digebuk sama kiai pakai tongkat. Barokah itu, nggak sembarangan ya, digampar aja berkah. Digontor orang kalau digampar sama kiai jadi orang kaya. Makanya besok-besok alumni kalau masuk pesantren pengen minta diapain? Digampar. Ini suatu hari ada seorang murid beliau dijorokin, dihukum di apa namanya kalau bahasa kita dikemplang lah gitu ya. Dikemplang sampai nubruk pintu. Berdarah mukanya, ngocor darahnya. Tapi subhanallah, ini murid kagak kecewa sama gurunya, nggak marah. Dia tahu yang namanya wali kalau seandainya bertindak pasti izin Allah. Berdarah mukanya, nggak marah. Subhanallah. Pulang dari pesantrennya, subhanallah. Ya. Ini orang jadi tukang ngobatin orang. Ilmunya manfaat. Ya, ilmunya manfaat tuh. Ilmunya manfaat, subhanallah. Kita nggak tahu tuh. Ya. Sampai suatu hari ini ada orang seuzon sama abunya. Dipikir abunya kan suka mukulin orang. Mukulin bukan mukulin, gimana ya? Nabok ya. Sampai subhanallah. Ini muridnya terbetik di hatinya begini kata muridnya nih. Buya, nabok kita mulu, mukulin kita mulu, emang nggak takut kisos? Ngomong di hati, Buya datang. Aneh, nggak ada kisos. Subhanallah. Kasyaf. Tuh. Ya. Wali min auliyaillah, kasyaf. Sebelum meninggal, dibilang sama muridnya, ya Burhan, aneh mau istirahat di mana kira-kira yang enak? Terserah guru. La ilaha illallah, meninggal. Subhanallah. Dan ketika dikuburkan nih wali min Allah Abuya Maliki, ketika dikuburkan yang nguburin ngelihat wajahnya Rasulullah SAW. Dan yang unik, dikuburkan di Mekah tempat Wahabi, pas 3 tahun pengen digali, kan biasa gitu ya. Kalau kuburan di sono digali, tempat dipindahin. Pas digali kuburan Buya Maliki, subhanallah, jasadnya utuh. Rambutnya tambah panjang. Ya. Ini nggak sembarangan, makanya kita kembali lagi, jangan nyaratin guru, jangan mensyaratkan guru. Para jamaah tahu ada pesantren besar di sini namanya Nurul Iman, pimpinan Habib Segap. Ya. Itu beliau cerita, beliau datang ke yang namanya Aljazair. Ada seorang wali besar, gurunya Syekh Mutawalli Sya'rawi, gurunya Syekh Sya'rawi. Datang nih beliau cerita nih, ngajinya cuma duduk ngeliatin beliau, udah begitu. Ntar kadang-kadang digetok pakai botol. Prak aja pecah tuh botol. Kata beliau nih, bukan kata saya, kata beliau nih. Ya, apa kira-kira pendidikan model begitu? Apa kira-kira? Itulah husnu. Subhanallah, luar biasa. Pesantrennya besar gak? Besar. Ya. Jadi kita kalau ame guru dah nggak usah disyaratin. Guru kok begini, guru kok begitu. Ente nggak ngerti. Ya. Makanya ketika kita melihat seorang wali, nah itu. Nanti jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita ingkar dengan perbuatan wali tersebut. Tuh, na'udzubillah. Makanya mendingan kita nggak kenal wali dah. Orang kalau ngelihat orang dianggap bukan wali, terus diusir sama dia, disakitin, nggak masalah kata ulama. Tapi kalau orang tahu dia orang wali, Allah bukain karomahnya, dia tahu dia wali, terus disakitin, bala dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang ada orang tuh yang dibukain sama Allah keramatnya orang. Ya. Padahal yang namanya keramat kan nggak dibuka, tapi dibukain sama Allah biar dia yakin sama itu guru. Tuh ya. Yang sebagaimana kisah ada seorang murid, ya, namanya murid dari seorang imam besar Abu Yazid Al-Bustami. Suatu hari ketika pengen nyebrang lautan kagak ada perahu, kata gurunya, wahai muridku pegangan jubah saya. Tuh ya. Terus sebut nama saya, Abu Yazid. Jangan sebut nama Allah, sebut nama saya. Subhanallah, megangin jubahnya, nyebut nama gurunya, Abu Yazid. Nyebrang tuh laut, subhanallah. Tuh. Ketika di tengah laut dia mikir, lah ngapa nyebut nama guru ya, nyebut nama Allah aja, ya Allah, tenggelam dia. Tenggelam.
Kata gurunya, fulan ente nggak percaya sama aneh, sebut nama aneh, karena aneh yang mau nyambungkan ente sama Allah. Ya, karena aneh yang menyambungkan ente sama Allah. Ente nyebut Allah belum sampai. Sama kayak kita datang ke kiai kan gitu. Kiai ini baca ayat, baca Fatihah doang, orang baik. Kita tanya amalannya, kiai baca apaan? Fatihah gitu. Kok baik? Kita pulang kita ngikutin, baik nggak? Beda bacanya gitu. Belum nyampe nih orang. Nah makanya pelajarannya di antara adab kita sama guru adalah kita baik sangka, harus husnuzon. Ini modal ya. Yang pertama tadi kudu takziman, yang kedua kudu banyak diem, jangan banyak ngomong, nanya boleh, banyak ngomong jangan. Yang ketiga kudu baik sangka kita kepada guru ya. Karena banyak sekali orang-orang yang seuzon sama gurunya. Terakhir saya cerita, saya punya teman ya, belajar dengan guru saya, sama-sama belajar kita, minta kawin. Ustadz saya pengen kawin gitu katanya. Kata guru kita, jangan, nanti aja. Marah murid. Tadinya udah ngajar, udah jadi imam, udah angkat udah. Subhanallah, ketika dia keluar dari gurunya, ninggalin gurunya, marah sama gurunya, semua itu hilang habis nol. Kebelangsak jadi orang susah. Ilmu agama kagak ada, dunia kagak. Nauzubillah. Coba dia sabar, tanya gitu, Ustadz, mengapa saya nggak boleh kawin? Begitu. Dia nggak nanya, dia dilarang langsung pergi aja begitu. Kenapa saya nggak boleh kawin? Tanya sama guru kita. Yang kita ini para jamaah dalam makom syariat boleh nanya sama guru, boleh. Ya. Jadi kalau para jamaah ragu dengan saya atau dengan guru para jamaah, nanya boleh. Dalam makom syariat. Ya. Sebagaimana Rasul, suatu hari Rasul sholat, tiba-tiba habis sholat langsung pulang, biasanya wirid. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa tadi buru-buru tumben? Begitu boleh. Fi maqam syariah ya juz, dalam makom syariat boleh tuh. Tapi dalam makom torekot nggak boleh. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, jangan komen dah. Apapun yang dikerjakan guru dalam makom torekot maka dibenarkan, meskipun itu bertentangan dengan zohir yang ilmu kita punya. Tuh ya. Ini berat, makanya kalau dalam dunia syariat masih ringan. Tuh, kita ngaji begini masih ringan. Ustadz saya mau nanya, antum kok begini, antum kok begitu? Tafadhol silahkan. Ya. Ada kita punya guru, masya Allah. Setiap kali baca qasidah pasti goyang palanya. Ilahilas. Karena dalam makom syariat kita tanya, guru, ya, itu kalau goyang-goyang begitu tuh maknanya apa itu guru tuh? Kayak kan gitu kan, orang kan la ilaha illallah, la ilaha. Nanya boleh, silakan nanya. Makom syariat. Kata guru kita, orang tuh kalau menikmati pasti badannya bergoyang, betul gak? Kita kalau denger lagu, denger musik, Bunga Haji Roma Irama mainin musik, ya. Kalau kita nggak goyang aneh kayaknya ya. Ada orang baca la ilaha illallah gitu, la ilaha, kayaknya nggak enak gitu. Enak la ilaha illallah, la ilaha illallah tuh. Ya. Makanya kalau orang ngedenger musik ya di mana-mana hatinya girang, onta aja Pak, onta. Kalau di setelin musik, ini orang Arab zaman Baduy dulu, kalau dibacain qasidah berdendang dia, ini yang naiknya itu ontanya makin cepat. Sama kita juga sama, ya. Kerja bangunan tuh kuli-kuli, ya. Setelin dangdut tuh, langsung jadi 2 lantai tuh. Semangat itu begitu fitrahnya. Jadi kalau kita misalnya baca qasidah, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, pulas jamaah itu. Tapi kalau pakai nada, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, baru ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Enak gak pakai nada? Nah itu. Tanya kepada guru kita, kenapa kok bisa bergoyang begitu? Nah itu ada rahasianya. Ya.
Nah, jadi kenapa tuh para ulama-ulama kita ya salah seorang ulama daripada kalangan sahabat pernah mengatakan begini, ditanya dia, kenapa antum jadi orang yang alim? Gitu. Kata ini ulama di zaman sahabat karena 3 perkara. Yang pertama lisanun saul, lisan yang suka nanya tuh. Yang kedua qalbun akul, yang hati yang suka berpikir. Wa kaffun bazul, tangan yang suka sedekah. 3 kuncinya kalau mau jadi alim. Banyak nanya, cuman tadi lihat-lihat kondisi tuh ya. Nanti ada nih pada pasalan selanjutnya. Kita nanya sama ustadznya udah capek, udah lemas, pulang taklim, pulang ceramah. Ya. Jangan nanya, pijitin dulu gitu. Pijitin kakinya kiai. Mau nanya 1 pertanyaan boleh nggak? Oh iya boleh. Baru nanya gitu. Jangan kayak saya mau nanya dong, nanya apa? Nanya waris. Minta hitungin lagi. Udah dibagi jatahnya kagak gitu kan itu. Udah pegel capek, lihat kondisi guru kita tuh ya. Makanya kembali lagi ya, cara kita mendapatkan ilmu harus dengan adab. Memang adab nggak ada habis-habis ya dibahas ya. Ini bakalan panjang kita bahas, mungkin sampai sini saja karena sudah masuk waktu isyraq. Kita baca surat Al-Fatihah buat para jamaah yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga kita doakan juga buat almarhum yang barusan dipanggil Allah. Semoga Allah ampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, salil Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah